Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Alhamdulillah, Masya Allah, jumpa lagi kita sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat penggiat dakwah. Apa kabar semuanya, sehat kan ya? Selamat malam semua. Alhamdulillah sehat. Malam. Malam abangku. Malam. Bang Billy, selamat malam Guru. Dari tadi aku baca typingan, bacaan cuma mana Bang Zuma, bingung aku. Oh ya? Alhamdulillah sudah ada di atas. Teman-teman jangan ada yang tanya lagi ya, sudah ada di atas. Subhanallah teman-teman sekalian. Masya Allah. Ingin dikonfirmasi bahwa Guru tetap sehat-sehat saja karena 2 hari Ya, tidak cuman normal katanya. agak batuk. Musim di kota saya ini pancaroba kali ya. Banyak yang batuk, termasuk saya batuk juga. Banyak yang flu. Kota Makassar dan sekitarnya. Pancaroba di kampung Akang Pancasona itu. Oh. Pancasakti. Masya Allah. Bagaimana kabarku di sana, Bang Juma? Baik, sebagaimana kabar saya di sana, Bang Andi? Alhamdulillah, saling kabar mengabari baik-baik saja. Masya Allah. Mudah-mudahan juga kabarnya Bang Juma di Lampung baik ya. Bagaimana kabarnya Bang? Iya, Masya Allah. Gimana keadaannya Bang Juma di Lampung yang Salib? Baik, Basuma di Lampung baik. Semua di Lampung. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ya, terutama kepada pendeta, pastor atau biarawati yang belum paham tentang Bibalnya atau ajaran Kristen, silakan naik. Kita buka 3 SKS ya, gratis buat kalian ya. SKS itu sakapeng kehed. Silakan naik. Topik kita malam ini Bang Juma, kenapa mesti ada diskusi lintas agama? Apakah ini harus dihentikan diskusi ini atau terus berlanjut itu? Itu topik kita dulu sementara sebelum ada teman Kristen naik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah. Ada perintah kemudian. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula, kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada kemudian perintah untuk berdebat. Berdebatlah. Itu kan perintah tuh. Itu perintah, tapi dengan cara yang baik. Namun di ayat yang lain kemudian Allah sendiri mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Jadi, ketika ada larangan untuk kemudian berdebat kecuali dengan cara yang baik, tapi Allah mengatakan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Seperti itu Bang Handi. Sebentar, 1 menit, silakan. Masya Allah. Sebelum lanjut, sambut dulu nih juga Ustaz kita nih, Kang Dito. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda, Ustadz Talib, Pak Zito, Bang Handi, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut kita sambut juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara kita nih yang sering netral dalam berdiskusi. Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Ya, selamat Mungkin- malam. Masya Allah. Ujung ketemu lagi di sini. Masya Allah dari ujung ke ujungnya. Selalu. Ya, kita sambut juga yang paling senior, yang sering pamer kursi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Topik sementara, kenapa harus diskusi, kenapa harus debat? Bang Juma tadi udah kasih ayat di Al-Quran bahwa ada. Apakah ke Pak De juga atau siapa deh? Apakah debat ini harus dihentikan atau diteruskan? Siapa yang mau berargumentasi dulu? Ya tidak dong. Masa debat dihentikan? Kalau debat dihentikan berarti kita menghentikan kewajiban kita. Karena setiap muslim itu, di pundak setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Nah itu dia. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang baik dan bijaksana. Bagaimana bisa berhenti? Orang Kristen tidak mau berhenti juga. Berarti dia tidak mengamalkan amanat agung. Jelas-jelas di amanat agung mereka diperintahkan untuk menyampaikan Bible ke seluruh dunia. Nah, ketika dua penganut agama yang mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, diperintahkan untuk mengabarkan ajarannya, ketika bertemu maka wajar terjadinya perdebatan. Jadi perdebatan kenapa harus dihentikan? Apakah melanggar hukum? Tidak. Bukankah di undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 kalau tidak salah, negara menjamin kepercayaan setiap Kemerdekaan, negaranya kan? kemerdekaan berpendapat. Ya, bukan yang ini. Menjamin untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Oh iya, Nah, iya. salah satu ya kewajiban menjalankan agama di dalam Islam itu berdakwah. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu perintah dakwah. Dalam surah Al-Asr juga wal asri innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq. Ya, saling menasihati di dalam kebenaran. Itu dakwah. Gimana mau dihentikan dakwah? Tidak bisa. Itu sudah jadi kewajiban kita. Seperti itu Bang Andi. Pak Ade kan sama Bang Juma udah lebih lama, lebih senior ya. Sebenarnya yang memulai ini siapa sih yang sering akrobatik di media sosial? Muslim apa yang sebelah sana yang mulai akrobatik, menista dan seterusnya Pak De? Pengalaman Pak De seperti apa? Justru saya terjun ke dunia debat itu karena efek dari kaget ketika saya download aplikasi Facebook di masa lalu itu ya. Di situ kok secara nggak sengaja itu scroll gitu ya. Ada perdebatan agama di situ. Nah di situ kebanyakan Kristen hujatannya ngeri banget kan. Nah pada waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, Kristen nggak ngerti, baca kitabnya juga nggak pernah. Ya saya ingin membela agama saya dong. Saya bela-belain beli Biblenya orang Kristen, saya beli 50.000. Karena Bible itu di sini nggak dijual bebas. Ya itu saya tanya sama orang Kristen di mana beli ini? Di gereja. Kalau Al-Quran kan bebas dijual di pasar banyak, di toko-toko buku banyak. Nah kalau di sini nggak dijual bebas kecuali di Gramedia sana ya. Mungkin ada mungkin. Tapi kalau dijual bebas kayak Al-Quran di setiap toko buku dimanapun itu ada gitu. Nah saya beli itu punya orang Kristen 50.000 itu. Bukunya Bible-nya juga masih ada sampai sekarang udah. Oke. Baik.
Kalau gitu saya ke Banyuma masih monitor. Banyuma 1 menit tadi udah balik. Ini pertanyaan juga harus diluruskan nih. Banyuma sudah kembali? Mungkin masih persiapan ya. Mau nanya itu loh. Kenapa Banyuma ada di dunia ini gitu loh. Mulai kapan kira-kira? Ini kan belum pernah ditanyain ya. Teman-teman juga harus paham. Kenapa Banyuma ada di Apologet Islam Indonesia? Kenapa merasa terpanggil untuk diskusi sambil dakwah? Tapi alhamdulillah efeknya juga kan kita lihat baik yang bersyahadat di media sosial maupun di dunia nyata yang disyaratkan oleh beliau. Sorry teman-teman. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan ke Banyuma. Apa yang melatar belakangi Banyuma ada di dunia ini? Gitu loh, itu pertanyaan netizen. Silakan. Di dunia ini ya terserah Dunia ini Bapak maksudnya? lah, maksudnya di dunia ini. Oh, di dunia apologet barangkali maksudnya. Oh, dunia apologet. Baik. Yang melatar belakangi itu tadi ayat yang saya bacakan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia. Manusia ini kan yang diminta oleh Allah untuk diseru. Itu yang pertama. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga pelihara keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya kemudian adalah manusia dan batu. Ini perintah kan? Perintah supaya kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Apa yang bisa menjuruskan kemudian manusia masuk ke dalam api neraka? Tak lain dan tak bukan adalah penyembahan kepada selain daripada Allah. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tentu kita tidak menginginkan anak keturunan kita itu menyembah kepada inasan, menyembah kepada berhala. Tidak menginginkan kemudian keturunan kita itu menyembah kepada setan yang durhaka. Sedangkan Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 202 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Saya ulang lagi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir membantu setan-setan. Jadi orang-orang kafir ini membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang sekali lagi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka di sini adalah orang-orang kafir. Maksudnya gini, dan teman-teman mereka orang-orang kafir ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Sekarang permasalahannya ketika ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ternyata di sekeliling kita ini yang harus kita jaga itu adalah keluarga kita dari pengaruh untuk keluar dari Islam. Kita diminta oleh Allah untuk selain keluarga kita ini tidak melakukan kemaksiatan seperti minum, berzina dan seterusnya. Kita juga dituntut agar mereka ini tidak kafir. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang tadi, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 202 itu tadi. Ternyata teman-teman mereka orang-orang kafir ini membantu setan-setan dalam menyesatkan. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dasar inilah kemudian melahirkan kita untuk kemudian berdebat. Kenapa berdebat? Ya mohon izin. Karena agama di luar Islam yang kita temui hari ini, yang merupakan agama syiar yang mengajak dan memerintahkan pengikutnya untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya, ya ada di tengah-tengah kita. Ada agama itu.
Mereka diperintahkan kemudian untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut mereka. Ya, tentu kita tidak mau. Oleh karena itulah kemudian kita melakukan perlawanan. Kita lakukan perlawanan ini sebagai perintah di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa kita nggak boleh mengikuti setan itu musuh. Dan kita harus tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh nyata bagi kita. Dan kita tidak mau kemudian mengikuti langkah-langkah setan itu. Dan Al-Quran mengatakan bahwa ya golongan kafir itu adalah saudara-saudara setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Nah, jadi jangan salahkan ketika kemudian umat Islam juga membela agamanya, dikarenakan ya memang ada agama di luar Islam yang mempraktekkan bagaimana cara-cara mereka untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sekira begitu Bang Hadi. Oh, jadi yang melatar belakangnya adalah adanya ada video, ada website, bahkan baik personal maupun secara kampus. Betul. Terjemahan LAI itu mendeskripsikan Islam. Ini harus diluruskan apa dibiarin? Oh, harus diluruskan supaya tidak terjadi kisru. Karena kalau mereka sudah terlalu berani masuk ke dalam tubuh umat Islam, memurtadkan umat Islam dan dibiarkan saja, ya nanti akan terjadi kisru, akan terjadi keributan. Untuk itulah supaya meminimalisir keadaan itu yang jangan sampai terjadi, ya kita hadir sebagai wakil dari orang-orang yang pernah atau akan mengalami merasakan gerakan pemurtadan itu. Itu tujuannya Bang. Karena kenapa? Kita lihat di Google, kita lihat di YouTube, kita lihat di internet bagaimana penistaan-penistaan itu terjadi terhadap agama Islam. Dan agama Islam ini ya diperintahkan untuk membela akidah. Allah mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang kafir itu berperang di jalan tagut. Faqatilu awliya syaitan. Perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kan perintah di dalam Al-Quran. Nah, ada nggak kemudian larangan di negara ini untuk menjalankan perintah itu? Bukankah negara kita ya menjamin setiap pemeluknya untuk melakukan melakukan kemudian amanat atau perintah yang ada dalam agamanya masing-masing? Kan perintah, perangi saudaranya setan. Ya, jadi kalau ada yang kesetanan mengajarkan agamanya dengan cara menistakan agama Islam, nah kita harus perangi. Perangi dengan perang logika maksudnya. Bukan memeranginya dengan fisik, tapi logika. Seperti itu Bang Andi. Termasuk misionaris itu misalnya, apa yang kita lakukan? Ya, termasuk misionaris. Seperti yang terjadi kepada saya misalnya. Ya, itu penistaan. Karena saya seorang Islam, didatangkan kemudian simbol-simbol kekristenan datang ke tempat kita. Ya, kita lakukan reaksi dari aksi itu. Mau tidak mau, kita ini orang beragama Islam lagi. Dan kita harus membela akidah kita. Mati pun kalau akidah kita yang keinjak-injak, itu sudah bagian daripada syariat Islam. Itu sudah bagian daripada syariat Islam. Nah, kalau saya menjalankan syariat agama saya, ya itu hak saya. Karena negara ini melindungi. Saya melakukan itu karena adanya kemudian aksi yang dilakukan. Itu rentetan itu semualah sampai merembet ke tindakan-tindakan yang sebagai bentuk perlawanan supaya mereka menghentikan aksi-aksi pemurtadan tersebut, aksi-aksi kemudian kristenisasi. Seperti itu Bang Handi. Terima kasih. Artinya ada aksi pasti ada reaksi. Itu pasti ya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Kembalikan kaos. Mungkin kembali ke diskusi lintas agama. Atau ada mau berpendapat dulu? Ustaz Alif, Kang Dito. Yang lain silakan. Pade lagi sibuk. Kang Dito silakan. Ustaz Alif dulu silakan Ustaz. Ya, penjelasan pemaparan dari Gurunda sudah sangat sempurna. Namun kita paham ya bagaimana mereka itu tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti
kepada kita untuk menyesatkan sampai kita mengikuti milah mereka. Itu kata Al-Quran. Kalau kata Al-Quran artinya akan ada terus upaya untuk memurtadkan umat Islam. Sudah hampir setiap malam kita paparkan. Saya seminggu hampir 2-3 kali memaparkan bagaimana mereka aktifnya, gencarnya memurtadkan umat Islam dengan cara membuat sebuah artikel, membuat sebuah website, membuat sebuah aplikasi yang ke-Islam-Islaman tapi isinya suruh menuhankan anak orang, kan gitu. Nah, kita sebagai orang muslim wajib membentengi saudara kita, memberitahukan kepada mereka bahwa jangan sampai kita tersesat oleh cara-cara mereka yang menyamar seperti domba, kan gitu, padahal aslinya serigala. Nah, seperti itu. Maka tugas kita jangan pernah berhenti. Tapi apakah perlu dihentikan perdebatan? Perlu, harus. Karena kalau nggak dihentikan kasihan orang kawan lawannya udah tepar, udah terkapar, udah jatuh, masa mau debat terus? Ya nanti gurunya lawan Bang Handi dong. Lawan debatnya udah turun. Kalau udah turun berhenti debatnya, gitu maksudnya. Ini bagus. Penutupnya bagus, lucu tapi lumayan menghibur. Penutupnya itu. Bang Andi, saya mau tambahin sedikit Bang Andi. Ya, Saya mau tambahin sedikit Bang Andi. Jadi saya tuh teringat tentang kisah Bang Zuma yang pernah ditawari itu duit sekian M ya. Jadi saya teringat dengan kisah yang percobaan yang diutus oleh Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan perjuangan dakwahnya. Bahkan dia ditawari Rasulullah itu ditawari apapun, termasuk menjadikan beliau menjadi raja agar mau berhenti menyebarkan ajaran Islam. Jadi aku teringat jadinya tentang Bang Zuma. Jadi kisahnya kayak kok sama gitu dengan percobaan yang diutus Utbah bin Rabi'ah itu. Lanjut, silakan. Sebelum lanjut, saya polling dulu deh interaktif kepada netizen malam ini kan. Teman-teman semua baik di sini maupun yang ada di YouTube, Juluki Play Mabas, Andi Selebes Channel Official dan semuanya. Setujukah Anda kalau Bang Zuma berhenti total dalam berdiskusi, kembali menjadi pengusaha saja? A setuju, B tidak setuju. Silakan dijawab. A setuju, B tidak setuju. Setujukah Anda kalau Bang Zuma berhenti total, kembali jadi pengusaha aja deh, memperkaya diri sendiri? A setuju, B tidak setuju. B semuanya tuh. Ya pastinya tidak setuju. Kenapa ada yang jawab A ini? Bang Zuma. Lalu kita cek dulu jawaban semua teman-teman di bawah. Ayo di YouTube juga berpendapat dong. Ini polling loh. 99,9% tidak setuju Bang Zuma. Bang Zuma harus tetap eksis. Lanjut Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Jadi ya sekalipun teman-teman semuanya mengatakan saya berhenti, saya tidak akan pernah berhenti. Karena itu adalah perintah di dalam agama saya untuk menyampaikan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah dalam Al-Quran. Itu perintah. Meskipun pedang di leher harus kusampaikan. Karena itu perintah agama saya. Itu keyakinan saya. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang saya harus tegakkan. Percuma kemudian bergelimang harta. Percuma badan bagus, badan sehat. Tetapi kalau kemudian rohani yang sakit, jauh dari Allah, jauh dari Tuhan pencipta langit dan bumi, buat apa? Ya, jadi tak ada kemudian bagi Bang Zuma itu berarti itu nggak ada. Tetap saya akan berdebat, saya akan tetap berdiskusi selama teman-teman di luar sana masih juga melakukan aksi-aksi untuk kemudian melakukan penghinaan, penistaan, dan juga gerakan kristenisasi. Mereka masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran, mereka masih menggunakan kemudian simbol-simbol Islam, maka selama itu juga kita akan tetap menggaungkan untuk berdiskusi, mengajak mereka untuk membahas ya mana agama yang benar, mana yang salah. Seperti itu Bang Handi. Jadi nggak ada kata berhenti, itu nggak ada. Nggak ada kata berhenti. Bukannya kalau Bang Zuma berhenti itu aman, banyak duit, pengusaha, naik mobil Alphard.
nggak usah buang-buang waktu Bang Juma. Kan begitu pribadi sebenarnya ya. Ya mau kayak mana, saya ini orang Islam. Orang yang kemudian lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Tidak akan tertukar itu. Orang yang beriman itu tidak akan menukar akhiratnya dengan duniawi. Karena sadar dengan sesat-sadarnya bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Kekalnya itu di sana. Apalah gunanya bahagia di dunia sementara ini daripada kehidupan kekal nanti sengsara selama-lamanya. Mending sengsara di dunia, bahagia di kehidupan yang selama-lamanya. Seperti itu Bang Kandi. Allah takbir. Allahu Akbar. Allahu Kita Akbar. sapa dulu Bang Andi. Ya, Ini ada bangga. Marley Bre. Marley Bre Muslim apa Kristen? Marley Bre. Ya, salam Bang. Halo Marley Bre. Tes. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Ya, Kristen Bang. Ya, mau diskusi atau mau bertanya aja gimana Bang? Tanggapi sedikit ya Bang ya. Baik, volumenya agak di up sedikit ya Bang, soalnya kecil Bang. Oke, saya Kristen Bang. Ya, silakan. Kalau dari pribadi saya, ya tetap lanjutlah debat ini. Biar bangsa kita ini terbiasa gitu berdialek. Yang penting perang logika seperti kata Bang Juma. Volume Biar dikit tenang, dong, volume. biasa. Udah, tes. Kalau tanggapan pribadi sih, tetaplah kita berdebat, berdiskusi lintas agama itu harus dilestarikan aja. Soalnya kan akidah masing-masing kan membolehkan itu. Iya, Jadi, betul. menurut saya kalau berhenti sih nggak enak. Kan kalau kita berdebatkan itu kan pasti harus berpikir di sana sehingga timbul akal sehat yang bagus-bagus. Itu daripada kita tertidur saja nggak bangun-bangun bangsa ini nanti. Itu sih. Benar, setuju. Menurut saya Saya pribadi setuju. nggak boleh berhenti, nggak boleh. Tetap biar tumbuh lah cara berpikir kita, biar tumbuh. Nanti kan ikut sendiri nanti kebenaran itu. Soalnya kalau pribadi saya, kalau misalnya umat muslim yang mayoritas enggak terbuka, maka kita juga susah nanti. Masa harus pura-pura syahadat untuk memberitakan Injil? Kalau sekarang kan enggak, kita terbuka. Oh, umat muslim mau membuka diri. Nah itu yang kita butuhkan. Kita diserang gak apa-apa, karena yang kita butuhkan ya pihak sebelah itu mau membuka diri dan terbiasa dalam dunia yang radikal cara berpikir, agar enggak terlalu sensitif. Kan sebelum ada zaman-zaman TikTok ini sensitif mau diskusi Bang. Ya, sebut Muhammad aja bisa leher terpisah, harus menyebutnya secara sopan. Ya kan karena nggak terbiasa. Kalau di lintas sudah terbiasa kan enak kita ngobrol Mas, nggak terlalu kaku gitu maksudnya. Sekarang kan udah mulai umat muslim kan sudah terbiasa dengan dialek teologi seperti ini. Jadi nggak terlalu sensitif gitu loh. Kalau dulu itu, waduh, susah Bang. Kalau Ya, baik, biar Gurunda menanggapi Bang. Ya silakan. Ya, jadi sebenarnya ada benarnya juga yang disampaikan oleh saudara kita ini. Dengan adanya diskusi, Islam Kristen itu tidak lagi tabu berbicara mengenai keyakinan. Sekarang tinggal menunggu kedewasaan kita aja ya untuk menerima perbedaan. Jadi ketika saudara Kristen mengatakan Tuhannya kemudian ini, itu bukan sesuatu yang tabu lagi bagi kita gitu. Begitu juga sebaliknya. Ini bukan hal tabu. Ketika kita berbicara mengenai keyakinan, mari kita ngopi bareng. Ya, sehingga tak ada sensitif agama kemudian terjadi. Sehingga apa yang menjadi dalil di dalam Islam, dalam hal ini surah tentang
pemisah, pembatas antara Islam dan orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri terhadap Islam, ya itu bisa menjadi sesuatu yang terang benderang di antara dua agama ini. Sehingga Kristen bisa menjalankan kemudian hukum yang ada di dalam agamanya, Islam juga demikian tanpa ada pencampur dicampur adukan antara dua keyakinan ini. Jadi ketika kemudian kita berbicara mengenai Islam, nampak Islamnya ya seperti ini, Kristen ya seperti ini adanya. Supaya masing-masing kita kemudian menyadari itu, bahwasanya ya lakum dinukum waliyadin. Tetapi dua agama ini adalah sama-sama agama syiar. Islam syiar, Kristen juga syiar. Kristen berusaha bagaimana kemudian agamanya dianut. Kalau Islam berusaha bagaimana orang di luar Islam itu paham tentang Islam. Itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak bisa kemudian berpura-pura, tidak bisa kemudian dengan cara tipu muslihat, tidak bisa kemudian dengan nyamar-nyamar supaya orang lain bisa masuk Islam, nggak bisa. Kenapa? Yang di Islam aja, yang lahir dari Islam, kalau dia tidak beriman dia akan keluar. Kenapa? Karena di Islam itu berat. Sholat, tidak ada henti-hentinya sholat. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah sujud di dalam beribadah, tiba-tiba kita tipu dia supaya dia tuh masuk ke Islam untuk sujud 5 kali? Itu nggak bisa. Orang di Islam saja yang tidak kemudian tunduk hatinya kepada penciptanya, nggak bisa kemudian melaksanakan sholat. Bagaimana orang yang tidak pernah sujud disuruh dengan cara yang tidak baik masuk ke Islam? Habis di Islam disuruh kemudian dia sujud 5 kali sehari lagi minimal. Bagaimana mungkin mereka mau? Jadi itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Beda kalau sebaliknya, yang tadinya diwajibkan sujud 5 kali sehari, dengan mudahnya diajak untuk keluar, diberi janji selamat dengan tidak lagi sujud. Itu lebih mudah. Jadi hal yang sangat lucu kalau ada orang Islam yang memaksa orang di luar Islam yang tidak sujud kepada Tuhan yang umat Islam, lalu kemudian kita dengan cara-cara membagikan sembako supaya simpati kepada Islam, lalu dia masuk Islam untuk sujud 5 kali sehari, puasa sebulan, bla bla dan seterusnya. Itu pekerjaan konyol, karena di situ tidak ada menjanjikan duniawi, tidak menjanjikan hidup duniawi, hidup bebas dan seterusnya. Berbeda kalau di Kristen yang tadinya menggunakan hukum, memahami hukum, setidaknya hukum perjanjian lama itu ada aturan-aturan, tapi begitu menjadi pengikut Paulus, marilah kita meninggalkan segala asas-asas lama, aturan-aturan lama, menuju kepada aturan baru dan seterusnya. Ya orang pasti yang tadinya malas sholat, yang tadinya ogah untuk sujud, ya dengan mudah pasti pindah. Jadi sangat gampang itu, tapi kalau di Islam enggak. Tidak ada itu upaya-upaya untuk mengislamkan orang. Islam hanya menyampaikan. Karena Al-Quran sudah menyatakan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia itu, ya, wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik, dengan mereka dengan cara yang baik, ahsan. Seperti itu adanya. Cuman terkadang ada kelompok-kelompok kemudian yang terkadang memancing kemarahan kita di dalam berdebat. Dan sedangkan Al-Quran mengatakan ya illal ladzina zalamu minhum, ada pengecualian. Kita kemudian kata Allah ya kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Jangan engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Itu. Jadi ada pengecualian kepada orang zalim yang menista, menghinakan, merendahkan, kemudian membabi buta kemudian dalam mengkaji Al-Quran dan hadits tanpa ilmu yang bersandar kepada disiplin ilmu Quran dan hadits, maka kita harus tegas, kita harus keras kepada mereka. Celakanya orang yang memandang hanya dari satu sudut pandang, wah ini orang kasar, ini orang begini, dia nggak mengetahui ya ritme yang terjadi di dunia debat itu
adalah munculnya para penghina, penista yang melukai umat Islam. Yang dia lihat hanya titik itu saja. Dia tidak melihat sebelumnya, dia tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan dia tidak melihat yang terjadi, yang akan terjadi. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ya, silakan Bang Marli. Bang Andi, bagaimana menurut Bang Billy? Bang Billy monitor dari praktisi Yahudi. Bang Billy. Ya tetap harus berjalan debat itu, karena kalau tidak maka menjadi sebuah pembiaran atas kesalahan terjemahan sehingga berlanjut kepada kesesatan. Ya, karena memahami teks asli dalam kitab orang-orang Yahudi itu Tanakh ya, yang mereka sebut Perjanjian Lama itu harus dipahami secara teks dulu baru konteks, serta tafsir para ulama Yahudi yang mengerti secara teks dan konteks. Kalau enggak, waduh, hancur-hancuran. Ya, dalam Yesaya 53 misalnya, di situ ada kata mereka dia tertikam oleh pemberontakan. Waduh. Itu nggak benar, nggak. Itu makanya harus diluruskan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Sama sekali tidak ada satupun di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus baik secara eksplisit maupun tersembunyi, nggak ada satupun. Itu perlu dipahami. Kalau kalian ingin dunia ini damai, pisahkan Perjanjian Lama Perjanjian Baru, kalian hidup dengan Perjanjian Baru saja. Damai dunia ini pasti. Lanjut. Ya, saya sih setuju di situ ya. Bagaimana Hindu berdiri sendiri, bagaimana Buddha, dan dua agama ini adem. Tetapi ketika berbicara mengenai saudara kita Kristen, di situ ada kitabnya yang mereka sebut dengan Perjanjian Lama, tapi sang pemilik kitab kok beda agama dengan orang Kristen. Seperti yang diterangkan oleh saudara Billy tadi, bahwasanya kalau mau damai, ya silakan Kristen dengan kitabnya. Tadi sempat saya melihat bagaimana Dinda Kores berdebat dengan siapa, penginjil apa gitu ya. Di situ dia bawa Elohim, di situ dia bawa Allah. Saya bilang, waduh ini kasihan sekali nih saudara saya nih. Karena dia mengartikan kitabnya Yudaism dengan pemikiran kekristenan. Sedangkan yang mereka gunakan itu adalah terjemahan. Nah, banyak data yang kami temukan, termasuk yang diberikan kepada kami langsung dari teman-teman Yudaism, bahwa yang digunakan oleh saudara Kristen itu tidak sesuai dengan konteks dan tidak sesuai dengan teks. Artinya jauh dari misi pewahyuan yang datang kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel, dengan yang Kristen pahami terhadap kitab tersebut melalui terjemahan. Itu seperti itu saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan Bang Marli dibantah, dijawab. Bang Marli. Ya, silakan Bang. Ya, silakan. Itu katanya banyak ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible, kenapa masih digunakan? Itu Bang. Kalau bilang kontradiksi kan, itu kan kita harus butuh diskusi. Kontradiksinya seperti apa? Itu Bang. Kalau cuman klaim aja kan ya nggak bagus. Ya, mungkin Gurunda mau menjelaskan kontradiksinya Ya, seperti apa? kontradiksinya itu kami dari Islam aja melihat secara global. Yahudi tetap ada dengan agama mereka, dengan rukun-rukun agama mereka, kemudian akidahnya, prosesi ibadahnya, Tuhannya, kitabnya, berdiri sendiri. Tidak sama dengan Kristen. Dalam arti kata bahwa kalau Kristen ini benar menjalankan hukum sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya saudara kita Yahudi, ya tidak ada yang disebut Kristen. Artinya mereka juga Yudaism.
Mereka juga adalah keturunan Yakub. Tapi faktanya kan tidak. Nah, ini menggelikan bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi diambil terjemahannya lalu dipakai untuk mendirikan sebuah keyakinan baru di luar daripada pemilik kitab yang asli. Nah, ini aneh. Seibarat ada sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mendirikan agama baru dengan akidah yang berbeda dengan Islam. Ini yang lucu. Mengambil kemudian terjemahan Al-Quran lalu bikin agama baru. Apa buktinya agama baru? Ya beda antara agama Yahudi dan agama Kristen, beda. Sedangkan Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kan lucu kan? Yahudi beda, Kristen beda. Tapi Kristen mengambil terjemahan dari kitabnya Yahudi. Dari sini aja menggelikan bagi umat Islam. Itu geli bagi kami. Seakan-akan kitab suci Al-Quran diambil terjemahannya lalu dijadikan sebuah kitab dari kepada agama yang lain. Gimana ceritanya tuh orang saudara-saudara kita Kristen bisa memahami itu, bisa menerima gitu loh. Kok kita bisa jadi Yahudi? Kan ini kitabnya Yahudi, kan kok bisa jadi Kristen kita? Kok enggak beda? Kok beda jadinya? Nah, nanti ada alasan. Oh, karena Kristen, karena Yahudi tidak menggunakan perjanjian baru. Nah, permasalahannya akan muncul lebih berat lagi. Perjanjian baru ini apakah firman Tuhan? Apakah Lukas ini nabi? Apakah Markus ini nabi? Apakah Paulus ini nabi? Sehingga tulisan-tulisannya dianggap kitab suci firman Tuhan. Karena yang disebut firman Tuhan itu pasti kepada nabi. Orang yang digelari kemudian nabi. Orang yang menerima penglihatan, orang yang kemudian mendengarkan firman Tuhan langsung diwahyukan kepadanya. Nah, sedangkan orang Kristen ya mengakui bahwa Lukas, Markus, Matius, bahkan Paulus itu bukan nabi. Nah, jadi tidak ada kecocokan kemudian. Seakan-akan bahwa kitab perjanjian baru ini sebagai tolak ukur, sedangkan terjemahan dari kitabnya Yahudi harus ikut warna perjanjian baru. Sehingga terjemahan ini tidak sesuai lagi dengan yang aslinya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Akhi Billy. Yesaya 53 nomor 6. Yesaya 53 nomor 6 jangan seakan-akan tidak bisa dipertahankan keasliannya, tetapi harus mengikuti selera perjanjian baru. Harus diikuti seleranya. Artinya apa? Firman Tuhan yang tadinya harus mengikuti kemudian yang bukan firman Tuhan. Catatan atau firman Tuhan yang datang kepada Nabi harus mengikuti catatan atau perkataan yang bukan Nabi. Makanya mereka hanya memiliki terjemahan. Kenapa nggak disertakan original teksnya? Karena ditakutkan ketika ada kemudian orang yang bisa Ibrani akan menemukan, loh kok ini nggak sama. Ada yang paham tentang kitab Tanakh, loh kok ini nggak sama, kok beda. Nah, itulah mungkin alasannya kenapa sahabat Kristen hanya menggunakan terjemahan yang ya saban hari selalu direvisi, dikoreksi dan seterusnya. Saya kira begitu. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Kalau membicarakan perjanjian lama antara Kristen dan Yahudi, itu nggak ada unsur Kristen ya. Karena memang Kristen itu yang mengajarkan juga kan Yahudi juga. Yesus dari Yahudi, murid-murid Yesus dari Yahudi. Sama-sama mereka kayak terpisah gitu. Cuman punya interpretasi masing-masing tentang perjanjian lama. Ulama Yahudi menginterpretasi kitab Kejadian seperti itu. Orang Yahudi yang ikut Kristus menginterpretasi kitab Kejadian seperti itu. Dan semua kitab Kejadian sampai hukum Taurat di dalamnya kan beda-beda interpretasinya sampai sekarang kan. Tafsirnya ulama Yahudi sama tafsirnya Yahudi yang Kristen kan beda. Jadi begitu. Tapi pada akarnya ya sama aja Yahudi mereka. Cuman digolong-golong kayak tafsirnya itu beda-beda menafsirkan kitab suci.
Dan pada dasarnya mereka ahli kitab semua. Cuman kalau mau cari kebenaran tafsir siapa yang bagus atau yang paling benar, apakah tafsir orang Yahudi yang Yahudi, apakah tafsir orang Yahudi yang Kristen? Kan pada dasarnya kan sama orang ini. Yesus Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi, bahkan Rasul Paulus juga Yahudi. Dikatakan ahli Taurat, ya betul, juga betul. ahli Taurat. Dikatakan Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi, tapi kamu Kristen. Beda itu. Beda. Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi, kau Kristen. Beda lah. Mana? Ya, karena yang saya sebutkan di sini kan kita berbicara tentang perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu cuman ya mereka itu sama-sama Yahudi mereka. Cuman kayak interpretasi tentang kitabnya satu, cuman tafsirnya beda-beda, dan mereka juga dikatakan ahli kitab semua. Cuman mereka nggak angkat pedang itu. Mereka nggak ada yang Kristen, mereka tidak ada yang Kristen, dan mereka membaca Tanakh ya, perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru di zaman Yesus, nggak ada. Yang dibacakan oleh Yesus di sinagog itu adalah kitab Torah dan para nabi, tapi Yesaya misalnya. Nggak ada perjanjian baru sama sekali. Kitab Matius, Markus, Lukas nggak ada. Jadi artinya Yesus dan murid-muridnya kitabnya Taurat dan kitab para nabi, tidak perjanjian baru. Itu kan jaraknya jauh, hampir setengah abad itu kurang lebih dari penulisan kitab Injil saja itu. Itu belum kitab-kitab Paulus. Nah, itu nggak masalah. Kalau nggak masalah kalau memang nggak diakui kitab perjanjian baru, itu nggak masalah. Cuman orang Yahudi yang percaya Yesus itu mereka Yahudi juga, tapi mereka sampai kepada Yesus menginterpretasikan perjanjian lama. Siapa penafsir Kristen? Ya, siapa penafsir Kristen terhadap kitab Yesaya yang paling tua? Coba. Siapa Kan penafsir? Yesus. Hah? Iya, apa Yesus, tafsirnya? Yesus kan juga kan mengimani Taurat waktu dia jadi manusia itu kan. Dia membaca kamu kan, Taurat di. Ya, kamu ngomong tafsir, maksudnya tafsir dia apa? yang menafsir. Maksudnya dia yang membawa Taurat kepada jalan pemikiran lain. Dari situ terus. Dulu, nggak boleh Taurat itu cuma jadi diubah-ubah. saksi. Tidak boleh Taurat itu diimprovisasi, nggak boleh. Hukumannya mati, berat. Jangan kau menambah atau mengurangi, kok ditambahin. Yang nambahin siapa? Yang ngurangin siapa? Gitu loh. Yang nambahin Yesus lah. Fe'afta tasamyalaka be'kolefah kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu, senang jiwamu, dengan kekuatanmu. Nggak ada akal budimu. Kalau mau salahin Yesus silahkan. Ya memang salah lah. Kristen loh. Tapi bukan Kristen loh ya. Bukan saya yang disalahin. Kan Yesus juga Yahudi. Nah, kenapa kok Kristen? Dia. Iya, Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi. Dia, kan? Kenapa nggak ada Yesus nggak nulis kitab? Gimana sih? Yesus nggak nulis kitab. Kitab apa yang ditulis Yesus coba? Apa yang ditulis Yesus? Saya nggak tahu kalau Yesus nulis kitab. Iya, kitab apa? Saya nggak tahu kalau Yesus nulis kitab. Ya tadi kau bilang. Lanjut teman-teman, lanjut. Yesus nulis kitab. Saya cuma bilang Yesus itu Yahudi juga. Dia berhak untuk menginterpretasi atau menafsir kitabnya orang Yahudi. Karena dia Yahudi juga kan. Begitu juga murid-muridnya. Oh, mungkin gini intinya ya, Bang Marli itu ya saya begini. Ya, mungkin intinya gini Gurunda, Kristen ini menuhankan Tuhan yang Yahudi. Mungkin intinya gitu Gurunda. Ya, jadi gini, kalau misalnya Yesus itu datang mentafsirkan, maka saudara kita Kristen mungkin baiknya itu konsisten memegang pernyataan itu bahwa Yesus itu mentafsirkan. Tafsiran Yesus itu tolong dipegang. Salah satunya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tafsiran Yesus. Kalau memang mau dikatakan bahwa Yesus melakukan tafsiran, artinya memberikan satu makna pengajaran terhadap kitabnya orang Yahudi.
Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Nah, kenapa orang Kristen tidak konsisten mendengarkan itu, mengikuti itu? Katanya pengikut Yesus, maka jangan sekali-kali kemudian menghapus hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Jangan lagi ada istilah, oh ini kan seremonial, ini kan ya, tidak boleh, ini yang boleh. Jangan lagi kayak gitu, karena setitik pun tidak boleh. Jangan karena matinya di atas tiang, di atas pohon, lalu kemudian hukum Taurat itu dibatalin. Tapi kan Yesus mengatakan tidak setitik pun. Belum lagi di Lukas 16:17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, bagaimana dong? Sementara Kristen hari ini tidak lagi melakukan hukum Taurat. Artinya bahwa benarlah Yesus adalah Yahudi, ya Kristen beda dengan Yesus. Makanya saya acap kali kemudian bertanya, bagaimana dengan dalil yang berkata waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba. Artinya orang-orang di luar hukum Taurat yang kemudian datang berpura-pura nampaknya seperti penganut Taurat dengan mengambil buku yang terjemahan dari kitab Taurat. Bisa jadi kayak begitu, bukan? Bisa jadi karena Kristen bukan Yahudi. Yahudi bukan Kristen. Kan gitu ya. Silakan. Bang Juma. Ya. Saya hargai argumenmu. Saya hargai itu. Tapi jika dikatakan konsisten, kita berbicara konsisten di sini ya. Yesus itu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan atau hilang satu titik pun. Kan itu yang Yesus ajarkan. Itu konsisten nggak menurut saudara itu Juma? Iya, betul. Ya konsisten dong. Jadi Yesus tidak mengajarkan, ya. Jadi kalau Yesus tidak konsisten, dia pasti mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa lain atau di luar Yahudi. Itu kurang konsisten kalau begitu. Tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan atau menyalahgunakan hukum Taurat untuk ke bangsa lain. Itu nggak pernah, Bang Juma. Itulah konsistennya. Dan konsistennya orang Kristen, mereka juga nggak mau jadi serigala berbulu domba. Makanya mereka tidak menganut paham Taurat. Karena nggak ada yang ngajarin. Yesus nggak ngajarin. Kalau Yesus ngajarin untuk Yahudi, untuk Bani Israel, iya, Yesus mengajarkan. Tapi kalau Yesus dikatakan mengajar kepada bangsa lain, itu dasarnya Yesus dari mana itu? Kalau misalnya Yesus mengajarkan kepada bangsa lain, dasarnya Yesus dari mana? Misalnya, Yesus datang kepada saya, Marley Bre, sini kau nak. Sunatlah kau. Tentulah pasti saya tanya, itu dalilnya di mana sih? Adakah ketetapan Tuhan bahwa saya harus sunat? Oh enggak ada, berarti enggak konsisten. Gitu Bang Bang Juma. Makanya kalau kita bicara konsisten, ya baik Yesus maupun Kristen konsisten mereka Bang Juma. Kami enggak mau jadi serigala domba karena yang pertama, jika saya sunat, artinya saya membatalkan keberlakuan sunat untuk Yahudi. Ya kan? Sunat untuk Yahudi, tiba-tiba saya datang, kan ngawur itu. Nggak ada rasa hormat kepada agama ini. Kok kamu kan bukan Yahudi bro. Ngapain kamu sunat? Artinya kamu membatalkan keberlakuan ketetapan sebuah hukum di agama kami. Nggak boleh gitu dong. Itu kalau kan bahasa kita. Jadi kalau kamu mau sunat, berarti ya kamu pastikan dulu kamu keturunan Abraham apa bukan. Kalau iya, ayo sunat. Tapi kalau tidak, kita cari dalilnya dulu. Ada enggak berlaku untuk kamu hukum sunat di ketetapan ini, di ketetapan perjanjian hukum Taurat? Ada enggak? Kita cari sama-sama. Baik Yesus, murid Yesus, ayo pertanggungjawabkan. Jika kamu menyuruh saya sunat, maka kita cari dalilnya. Ada enggak ketetapan di perjanjian lama bahwa saya yang Marley Berle, orang Indonesia ini boleh sunat? Kalau ada ya, saya pasti serahkan diri saya untuk sunat. Kan tidak mungkin saya melawan ketetapan Tuhan. Tapi kalau enggak ada, mau salahin siapa nanti? Itu konsisten yang kita bicara. Kalau itu konsisten ya. Masalahnya kan kita beda-beda cara menafsirkan itu. Gitu Bang, itu dari saya, silakan. Ya, izinkan saya kemudian ingin tahu lebih dalam lagi.
1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ingin tahu, ketika Yesus hidup, apakah dia bersunat? Bersunat, itu pasti tuh. Islam, Kristen pasti tahu. Nah sekarang dalil dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sunat. Maka orang itu kalau bukan serigala, dia wajib sunat. Kedua, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat. Maka muridku mengikuti aku, maka mereka wajib sunat. Kalau ada yang mengaku pengikutku, mengaku muridku, tapi tidak mengikuti aku, maka mereka lah serigala buas itu. Ini dalil. Ini dalil. Silakan Anda terangkan kepada kami 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Wajib loh. Ada kata wajib di sana. Di mana kita tahu dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata yang kemudian dipelajari oleh orang-orang yang mengerti tentang bahasa Yunani, dikatakan dengan apoilo. Apoilo itu artinya wajib. Tidak boleh tidak. Dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dalam keadaan bersunat. Orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, orang yang mengaku bahwa di dalam dirinya ada Yesus, wajib sama seperti hidup Yesus. Kalau tidak, berarti Anda cuman nyamar-nyamar sebagai pengikut. Bahaya itu bang, bahaya. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Dalilnya mengatakan orang yang hidup di dalam Yesus artinya hidup bagaimana Yesus hidup. Jadi saya ngulangin lagi Bang Juma. Bang Juma kan menekankan jika Yesus sunat artinya Kristen juga sunat. Nah, kenapa begitu Bang Juna? Kenapa harus sunat? Pertanyaannya begini Bang Juma. Adakah Yesus semasa hidupnya mengajarkan sunat kepada bangsa lain? Misalnya saya sunat nih. Terus teman Kristen nanya, sini kau Marley Berley. Kau hidup seperti hidupnya Yesus. Iya saya bilang, makanya saya sunat. Loh, tapi Yesus nggak pernah mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Kenapa kamu tidak mengikuti? Hidupnya seperti hidupnya Yesus. Pernahkah Yesus mengajarkan sunat kamu Marley Berley? Itu dalil bantahan apa Bang Juma. Okay. Kalau menggunakan logika yang seperti itu. Baik saudara. Kalau mengerti kan sampai kan pasti paham lah maksudnya. Okay. Kalau hidup di dalam Yesus itu harus hidup seperti Yesus. Yaitu tidak mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Oke, baik. Oke. Jadi gini saudara. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya harus Anda ikuti itu berarti. Kalau Anda mengatakan itu, adakah Yesus pernah kemudian mengajarkan kemudian untuk menjadi pengikutnya kepada orang non-Yahudi atau mengajarkan non-Yahudi untuk bersunat? Saya jawab tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Yesus menyebutnya guguk, pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus konsisten. Berarti kalau Yesus tidak pernah mengajarkan itu, berarti benarlah dugaan saya, ini dugaan, bukan tuduhan. Benarlah dugaan saya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena yang keluar dari kubur itu adalah oknum yang mengajarkan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Lah, gimana dong? Mana perintah Yesus kemudian untuk ke bangsa lain? Sedangkan Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya jangan ke bangsa lain. Jadi kalau saudara menjadi Kristen dan saudara tidak sunat, dugaan saya semakin kuat. Benar, mendekati kebenaran. Mutlak gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bersunat dan ada oknum yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikut. Mutlak gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bersunat dan ada oknum yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Siapa ini? Kalau Yesus mau dia diikuti, ya harus hidup sesuai dengan Yesus hidup. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat. Tapi ternyata ada oknum yang memerintahkan kemudian kepada seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh dia. Tapi Kristen ternyata tidak bersunat. Berarti yang bangkit dari kubur bukan Yesus. Karena kalau Yesus pasti dia perintahkan muridnya mengikuti dia, hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam arti kata, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Artinya kalau Yesus yang asli yang keluar dari kubur, maka orang Kristen semuanya harus mengikuti pola hidup Yesus. Maka tidak ada Kristen, yang ada hanya Yudaism yang berasal dari di luar suku Yahudi. Ini lucu. Yudaism tapi bukan keturunan Yakub. Lucu. Lucu bagi saya. Berarti dengan kata lain, yang keluar dari kubur, yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu bukan Yesus. Lalu siapa? Saya kembalikan kepada saudara. Baik. Yang pertama, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, itu poin yang sangat penting juga. Akar imannya dari sana nanti. Sebab benar, sah dikatakan nabi karena dia diutus ke Israel, bukan ke bangsa lain. Maka dari situ ada pertimbangan bahwa ini benar-benar nabi karena dari utusannya dia memang enggak ke bangsa lain. Karena bangsa yang kudus kan bangsa Israel. Selain itu berhala, jadi kita mengikuti yang kudus. Itu yang pertama. Ketika Bang Juma mengatakan Yesus untuk Bani Israel, poinnya yang diartikan hanya untuk bangsa Yahudi. Tapi begini Bang Juma, ada juga dalil kalau dibaca lengkap itu Yohanes itu, Yesus juga mengatakan, ada juga padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya, domba-domba itu akan dijadikan satu kawanan dengan satu gembala. Yesus sendiri gembalanya. Nah, itu kalau dibaca semua itu pastilah paham. Ya, untuk itu ya saya bisa jawabnya seperti itu. Kalau memang Yesus untuk Israel ya benar. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur ya? Karena diutus ke bangsa yang kudus, itu yang pertama. Jadi udah pasti ini nabi ini. Karena utusannya itu benar, sesuai dengan ketetapan perjanjian lama, bukan diutus ke bangsa lain. Tinggal lanjutan dari itu, apakah utusan ini hanya untuk benar-benar real untuk Israel? Ternyata kalau kita baca semua, dia juga udah bilang di situ, ada juga domba yang bukan dari kandang ini. Artinya kalau diinterpretasikan ayat itu menurut Kristen, ya domba yang bukan dari kandang Israel kan yang jelas pasti bukan Israel. Nah, ada domba-domba lain. Mereka akan kujadikan suatu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu maksudnya Bang Juma. Terus apalagi tadi poinnya Bang Juma? Terlalu banyak soalnya. Apalagi yang Bang Juma mau ingin katakan? Oke, kita kerucutkan aja dulu saudara. Jadi gini, ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16 masih ada lagi domba-domba yang lain. Ketahuilah Bung, latar belakang Yesus mengatakan itu nih. Saya berbicara karena dalil ya, bukan saya mau so pintar, tapi karena dalil. Ya silakan. Di dalam kitabnya saudara kita Yudaism, misalnya Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah semisal domba.
Jadi Allah mengumpamakan Israel ini domba. Jadi ketika dikatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini, dalam bahasa Yunani aule itu artinya halaman Yerusalem. Maka domba yang di luar Yerusalem, di luar Yerusalem ini juga harus digembalakan. Maksudnya apa? Masih banyak keturunan Bani Yakub yang berhamburan di luar, hidup di tengah bangsa asing yang telah menyebar di seluruh penjuru bumi. Bukan hanya ada di aule Yerusalem saja, bukan hanya ada di halaman Yerusalem saja. Apa pembuktiannya? Tak kasih data. Saya kasih data. Yehezkiel 5. Coba Anda perhatikan. Yehezkiel 5. Tolong Anda perhatikan, dan kalau saya salah tolong Anda luruskan. Yehezkiel 5 nomor 11. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan ingat, ini yang penting, sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi sepertiga dari keturunan Israel itu dihamburkan kemudian di seluruh ke penjuru, dihamburkan kemudian ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang Yesus maksud. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Artinya masih ada lagi Bani Israel di luar halaman Yerusalem. Itulah makanya tadi saya membacakan Yohanes 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi. Pergi kemana? Kemana saja? Ke Indonesia. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Papua untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Malaysia untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Jepang untuk apa? Mencari Bani Israel. Itu, tetapi pergilah kepada bangsaku yang hilang dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain, atau jangan ke bangsa Samaria, tetapi pergilah kepada murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Kalau muridku itu dari umat Israel itu adanya di penghujung bumi, pergilah ke sana. Ajak mereka kemudian untuk menjadi pengikutku. Bukan maksudnya itu keluar ke orang Batak, ke orang Bugis, ke orang Papua, ke orang Makassar. Bukan, saudara. Bukan. Makanya ketika kita berbicara mengenai Yesus, ya kita harus kembalikan kepada poin pengajarannya. Apa tafsiran dia tentang Taurat? Jangan kemudian tafsiran Yesus itu ditinggalkan. Barang siapa yang menyediakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat yang terendah. Nah, ini ada hal menarik, saudara. Ketika kemudian Anda mengatakan sunat itu kan untuk orang Yahudi, kami tidak mau nyamar-nyamar. Lalu kalau boleh mungkin adanya, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 dan terangkan kepada kami, ya, karena kami umat Islam ingin tahu yang benar itu seperti apa. Di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita. Nah, kata kita ini siapa? Dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Saya ingin bertanya kepada saudara, kita di situ siapa? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Kalau Anda sudah mengakui hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Tetapi kalau Anda mengatakan kata kita itu juga untuk Kristen, berarti hukum Taurat itu juga untuk Kristen. Mana yang betul? Ini saya bertanya, mana yang betul? Taurat hanya untuk Bani Israel, sunat hanya untuk Bani Israel, atau sunat juga untuk Kristen? Kalau sunat juga untuk orang Kristen, ya Kristus mati untuk menebus, untuk supaya Kristen tidak sunat. Tapi kalau sunat hanya untuk Bani Israel dan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, maka Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Apa hubungannya Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk orang Kristen? Bukankah hukum Taurat, bukankah hukum sunat itu hanya untuk Israel? Lalu buat apa Yesus mati untuk Kristen? Untuk apa?
Bukankah hukum Taurat itu untuk Kristen? Bukankah untuk Yahudi? Bukankah sunat itu untuk Yahudi? Lalu kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Nyambungnya di mana coba? Coba Anda jelaskan. Ini berupa pertanyaan. Silakan. Baik. Kalau Bang Juma mengatakan hanya untuk Israel, saya tidak bantah. Malah saya perkuatkan itu. Memang semuanya itu harus untuk Israel, Bang Juma. Kita yang disebut Bang Juma itu memang untuk Israel. Penebusan dosa itu untuk Israel. Di luar Israel itu dibenarkan oleh iman. Seperti kata Yesus, besar imanmu hai perempuan. Maksudnya dalam artian begini Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Bang Juma. Di luar Israel itu dibenarkan, ia dibenarkan oleh imannya kepada Yesus. Tapi tentang penebusan dosa memang untuk Israel, tentang keselamatan untuk Israel. Ya, tentang di luar Israel, makanya Yesus mengatakan, mereka akan kujadikan satu kawanan dengan satu gembala. Mereka dibenarkan oleh imannya mereka. Itu. Tapi soal karya keselamatan, soal penebusan memang untuk Israel. Karena semua bangsa akan dikawinkan menjadi bangsa Israel. Karena itu bangsa pilihannya cuma. Makanya kita membaptiskan diri, menerima keselamatan itu dari bangsa Israel saja. Bukan dari bangsa Roma. Bangsa Yunani punya Tuhan juga kok. Banyak, semua bangsa itu punya Tuhan masing-masing. Cuman bangsa-bangsa lain yang ingin mendapat karunia Tuhan, itu mereka harus mengikuti bangsa pilihan Tuhan. Jadi kalau kita mau selamat ini ya, maka kita harus jadikan diri kita jadi bangsa Israel semua. Tapi yang di luar Israel ini, mereka dibenarkan oleh imannya, bukan dibenarkan oleh keturunannya. Gitu kan Yesus sudah berapa kali mengatakan kepada orang-orang di luar Israel, dibenarkan oleh iman. Kira-kira begitulah. Kalau soal penebusan, karya keselamatan, memang dari Israel semua karya keselamatan. Kalau memang nggak ada karya keselamatan atau Tuhannya Israel diragukan, ngapain saya ikut orang Israel, nyembah Tuhannya orang Israel? Saya punya Tuhan sendiri kok. Di Indonesia ini punya Tuhan sendiri, punya berhala sendiri. Orang Roma juga kalau bicara tentang konsep ketuhanan, mereka lebih jago dari bahasa Yahudi. Apalagi orang Yunani, ahli filsafat, buat konsep ketuhanan itu mudah bagi mereka Bang Juma. Tapi karya keselamatan itu, karena Tuhannya Israel itu menunjukkan benar-benar Tuhan. Mujizatnya banyak. Makanya sementara Tuhan orang Yunani, Tuhan orang Roma itu nggak ada sama sekali. Makanya keselamatan itu cuma satu dari bangsa Israel. Maka semua bangsa lain itu mendapat berkat. Kan Abraham juga pernah dijanjikan begitu. Oleh karena kamu Abraham, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Oleh karena kamu Israel, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Mereka dibenarkan dengan imannya, bukan oleh keturunannya. Makanya orang Roma meninggalkan semua berhalanya, orang Yunani. Padahal kalau menguji kecerdasan, bikin Tuhan, bikin konsep itu, ya setara lah Yahudi sama Yunani. Apalagi mereka nenek moyangnya filsafat, itu nggak diragukan lagi. Cuman ya itu, keselamatan yang ini yang dibutuhkan Bang Juma. Memang penembusan keselamatan ya semua dari Israel. Kita hanya mengawini diri saja untuk menjadi Bani Israel yang dijadikan Yesus menjadi satu kawanan dan dengan jadi satu gembala. Dia gembalanya yang mengantarkan kita kepada Bapa. Kira-kira begitu ya Bang Juma. Nanti abis ini aku tanya-tanya Islam ya Bang Juma ya. Ya boleh. Jadi gini saudara, kami ketika membaca Bible, maka kesimpulan kami Kristen dan Yahudi itu tidak bisa satu kawanan. Tidak bisa. Tidak ada jalan kecuali klaim. Ya, Yesaya 52 misalnya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke dalam kota kudus Yerusalem, nggak boleh. Tak boleh. Kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Jadi mau jadi satu kawanan, di mana satu kawanannya? Tidak boleh.
Haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke tempat sucinya orang Yahudi, nggak bisa. Jangankan masuk ke tempat suci, ya saya dan tadi yang saya katakan tadi itu nggak boleh kemudian ya masuk ke Yerusalem baru, nggak bisa. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman, Islamlah itu. Karena iman Islam itu mendudukkan keadaan pada keadaan yang seharusnya. Contoh misalnya ketika Al-Quran mengatakan, wa isqala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Umat Islam beriman. Wa Nabi Musa diutus sebagai pengikut dari Bani Israel. Cuman mendudukkan kaidah itu pada tempatnya. Wa isqala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami mendudukkan itu. Adanya nabi yang kemudian diutus oleh Allah dalam waktu singkat mengajarkan Bani Israel yang hilang dari hukum Taurat untuk kembali kepada hukum Taurat. Kami beriman, tetapi kami tidak mengaku bahwa kami adalah pengikutnya. Kami tidak mau nyamar-nyamar. Kami dudukkan kaidah itu pada kaidah yang sesungguhnya. Itu baru dibenarkan karena iman. Nah, kalau Anda beda saudara, itu fakta real. Kalau Anda beda, Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi Yesusnya orang Yahudi, Anda Kristen. Kena nyambung di sana. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai berkat, oleh karena engkau wahai Abraham maka dunia ini diberkati. Coba Anda lihat saudara, di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 12 misalnya, ya, itu kejadian berapa itu ya? Aku akan memberkati kemudian engkau Abraham dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu di Kejadian 12 itu ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu sahabat-sahabat? Kejadian 12 nomor 3 ya, masalah. Nah, di situ dikatakan dengan sangat jelas, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham dan memberkati. Nah, coba ketika dikatakan bahwa dikatakan dalam ayat tersebut, saya lupa ayatnya ya teman-teman, kalau ada yang ingat tolong diingatkan. Ketika dikatakan di sana, semua kaum di bumi ini aku akan mendapatkan berkat olehmu. Dan karena olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Karena Abraham, maka semua orang di atas muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, mari kita lihat. Izinkan saya untuk mengurai ini sebentar saja. Ketika Nabi Muhammad datang ke Indonesia, dalam arti kata ajarannya, Indonesia tidak pernah diberkati oleh Allah, oleh Tuhan. Sebelumnya, kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, tidak diberkati. Kenapa? Karena belum ada orang yang memberkati Abraham. Ketika ajaran Nabi Muhammad masuk ke Indonesia, maka mulai dari pulau ke pulau selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham. Dan kata Allah, di dalam kaidah Islam, ketika kemudian kami beribadah, kami harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan dalam ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kami umat Islam salat sebagaimana kami melihat Nabi kami salat. Salah satu kemudian ajaran dalam salatnya adalah melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Jadi ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia, umat Islam melakukan pemberkatan kepada Ibrahim. Apa kata Kejadian 12 nomor 3? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, Indonesia mayoritas umat Rasulullah, maka umat Rasulullah diberkati oleh Allah, diberkati oleh Tuhannya Abraham. Maka ketika umat Indonesia diberkati oleh Tuhannya Abraham, maka dunia wilayah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika kemudian Kristen yang masuk ke Indonesia, yang tadinya Nusantara, yang tadinya Indonesia ini tidak pernah dikutuk oleh Tuhan, begitu Kristen masuk ke Indonesia, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, Hagar itu budak, anak tunggalnya adalah Ishak. Berarti tidak diakui Ismail. Dengan tidak diakui Ismail, berarti Abraham sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap seorang wanita bernama Hagar, sehingga melahirkan anak yang tidak sah. Dengan kata lain, Abraham telah melakukan persinahan. Apakah itu kutukan atau pemberkatan kepada Abraham ketika kita tidak mengakui anaknya? Apakah itu pemberkatan atau itu adalah kutukan? Kita sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Ismail itu bukan anak sah, Ismail itu anak budak. Dengan mengatakan Ismail anak budak, berarti sama halnya mengatakan Abraham itu adalah budak. Dengan mengatakan Ismail anak zina, berarti dengan kata lain Abraham adalah pezina. Artinya apa? Kutukan Tuhan yang akan datang. Andai saja ketika berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 seluruh Indonesia penuh dengan Kristen, maka dalil ini tidak akan tergenapi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana orang mau mendapatkan berkat kalau yang ada cuma cacian terhadap Abraham? Nah, sedangkan di Islam dikatakan apa dalam surah Al-Baqarah? Di ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. Bertanya lagi Allah di sana. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa. Allah mengatakan di dalam ayat 130-nya bahwasanya Allah bertanya. Di sana Allah mengatakan, wa man yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ada ajaran Ibrahim. Siapakah mereka? Dia adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sungguh aku telah memilih Ibrahim alaihissalam di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Siapakah yang membenci agama Ibrahim? Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Apa agama Ibrahim? Apa jalan Ibrahim? Apa milah Ibrahim? Tauhid, satu Tuhan. Kurban hewan. Sunat kulub. Siapa yang membenci ketiga-tiganya? Adalah orang yang memperbodoh diri. Subhanallah. Islam melakoni semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kami mencintai ajarannya. Tauhid, satu Tuhan, sunat kulub, kurban hewan, bukan kurban Tuhan, bukan kurban manusia, apalagi kurban Tuhan. Maaf. Kita berbicara berdasarkan data. Kita berbicara mengenai data. Jadi ketika kemudian Kejadian 12 nomor 3 memberkati Abraham adalah sama halnya mendapatkan berkat dari Allah, dari Tuhan, maka ketika Indonesia semuanya sujud beribadah kepada Allah, ketika Indonesia seluruh pulau-pulaunya kemudian salat, maka seluruh tanah air akan diberkati oleh ila Abraham, ila Isa, ila Yakub. Itu yang ingin saya gambarkan kepada saudara. Terakhir, mohon maaf kepanjangan. Terakhir, pilih di antara mana yang Anda ingin tanggapi dari pernyataan saya. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda dibenarkan karena iman. Iman yang mana yang Anda maksud? Iman tanpa perbuatan buta. Bagaimana dengan iman tanpa akal? Nah itu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya dibenarkan karena iman, berartinya Anda membenarkan kalau diri Anda itu anjing. Maaf sekali lagi. Kenapa? Karena Anda mencoba untuk membenarkan wanita Kanaan. Yang ketika Yesus datang, dia minta untuk anaknya disembuhkan karena sakit. Apa kata Yesus? Usir. Karena dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Dia datang, wanita itu bersungut-sungut. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa iman ibu itu? Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Oh yes, itu betul. Imanmu benar. Kamu memang anjing dan kamu memang pemakan sampah.
Jadi nggak bisa jadi domba. Anjing. Ini bahayanya nih. Kalau kita berdasarkan data. Ya, saya bukan menghina, bukan menistai, saya bicara data. Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Apa iman ibu itu? Betul Tuhan Yesus, memang anjing makan. Memang ucapanmu itu betul. Roti tidak pantas diberikan kepada anjing. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Nah itu yang dibenarkan. Berarti kalian ini pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti kalian ini budak Yahudi. Berdasarkan Matius 15 tadi. Mohon maaf, itu data. Itu data. Gimana? Anda ingin mengaminkan data itu? Anda ingin mengatakan Anda adalah guguk pemakan sampah? Ya silakan. Kalau kami, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya, baik. Saya mulai dari ini dulu, kisah Abraham sama Ismail ya Bang. Kalau misalnya Bang Juma, kan ada nih ayat, muliakanlah Tuhanmu dengan segenap akal dan budimu, jiwa ragamu. Kalau bicara tentang memuliakan Bang Juma, kita harus benar-benar menuruti firman Tuhan. Misalnya begini tentang Ismail. Kan Ismail kan Bang Juma menuduh Kristen enggak memuliakan Ismail. Atau menuduh Abraham sebagai pezina. Karena kalau tidak mengaku Ismail anaknya. Begini ya Bang Juma. Kalau Bang Juma tanya ke saya, Marley Bri, apakah menurutmu Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham? Pastilah saya katakan, iya Bang Juma. Terus, tanya orang Yahudi, pasti juga mereka katakan bahwa Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham. Dan tanya Abraham sendiri, pasti juga Abraham sendiri mengaku bahwa Ismail adalah keturunannya atau anaknya. Tapi kalau Tapi kalau Bang Juma mau tanya Tuhan, maka buka Kejadian 21 nomor 12. Beda kita di situ sudah Bang Juma. Menurut Tuhan, Ismail bukan ahli waris, bahkan di situ dikatakan oleh Tuhan itu sendiri, bukan keturunan Abraham. Itu kalau Bang Juma tanya Tuhan, kalau tanya saya ya boleh-boleh sah-sah saja. Nggak mungkin saya menabrak logika, namanya anak pasti keturunannya dialah. Tapi kalau bicara tentang ini, siapa yang menuruti firman Tuhan di sini? Kristen kah? Apa saudara Muslim? Karena Tuhan sendiri yang menggariskan, menegaskan bahwa namanya Ismail ini tidak terhitung sebagai ahli waris atau keturunan dari Abraham. Itu menurut Tuhan ya. Itu dia saya. Itu di Kejadian 21 Mas. Kejadian 1 nomor 12. Coba baca di situ. Ketika Sarah lagi bete misalnya, nggak suka sama Ismail, dia ngusir itu. Terus bete juga Abrahamnya, kenapa kau usir anak saya? Nah, datanglah firman Tuhan waktu itu, dia mengatakan apa yang dikatakan Sarah memang benar. Bahwa Ismail ini bukanlah keturunanmu. Ini nambah-nambah. Kalau kita memuliakan Tuhan itu menyesuaikan, menuruti firman Tuhan. Ya kan, kita kan hamba-hamba Tuhan, nggak mungkin pakai pikiran sendiri. Gitu Bang, makanya gunakan akalmu melihat Kau firman menambah-nambah itu les. secara jelas. Nambah-nambah itu di mana Tuhan mengatakan? Nambah-nambah kok itu les. Jangan nambah-nambah. Buka aja kitab Kejadian nomor 12 itu. Kejadian 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Nah, anaknya ini di sini, anak dan budakmu. Di mana di situ bukan keturunan? Aduh, jangan ditambah-tambah lah, Bos. Coba baca Jadi gini, semua Bang, coba baca semua. Kalau baca semua memang gitu nanti. Saudara gini, kita lihat di dalam Ulangan 21. Tidak mungkin kemudian Tuhan itu berfirman, di mana firmannya bertentangan dengan pola yang dia ukir sendiri sebagai pewahyuan. Ulangan 21, satu perikop kita baca. Di data nomor 15, apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai,
maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung itu, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah empunya hak kesulungan. Hargai dong. Ini firman katanya. Ini firman. Sekarang permasalahannya, anak sulung siapa? Ismail atau Ishak? Yang diminta anak perjanjian atau anak sulung, anak tunggal? Siapa yang pernah duduk menjadi anak tunggal? Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Bukankah yang diminta anaknya Abraham? Dan siapa anak sulungnya Abraham? Bukankah anak sulung itu anak pertama? Siapa anak sulungnya? Siapa kegagahannya yang pertama? Ya Nabi Ismail alaihissalam. Ini dalil. Mau dibawa kemana dalil ini? Ulangan 21 nomor 15 sampai nomor 17. Dari istri yang tidak dicintai, anak sulung, maka dia akan mendapatkan 2 bagi. Kok bisa dia dapat? Karena dia adalah anak. Contoh, mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Misalnya seorang presiden, taruhlah presidennya itu adalah Bang Handi, presidennya negara Burundi. Dia memiliki budak, budaknya diperistikan, lahirlah anak si budak. Pertanyaannya, anak yang lahiri anak budak atau anak presiden? Maukah kita mengatakan bahwa anak dari presiden Burundi ini adalah budak, sementara bapaknya adalah seorang raja? Bukankah budak itu status? Dan ketika kemudian dia dinikahi oleh seorang raja, status budak lepas dan dia merdeka. Dia menjadi wanita yang merdeka, dan anaknya adalah anak yang merdeka. Nah, itu yang Anda harus pahami. Kemudian, bukankah di dalam kitab Kejadian Tuhan sendiri mengatakan tentang anakmu Abraham, aku telah mendengarkan doamu. Apa maksudnya mendengarkan doa? Mengabulkan. Aku mendengarkan doamu. Makanya namanya Ismail. Tuhan mendengarkan. Artinya ketika Abraham minta anak, Tuhan mendengarkan doa itu, sehingga Tuhan memberikan anak kepadanya. Berarti Ismail ini adalah anak yang diridhoi oleh Tuhan untuk diberikan kepada Abraham yang sedang berdoa agar diberi anak. Ini coba ditelaah lagi saudara. Mungkin saya keliru, tapi kekeliruan saya ini setidaknya Anda luruskan dengan ilmu, bukan hanya ya hal-hal yang sifatnya hanya angan-angan bagi saya. Silakan. Oke, baik ya. Tadi kan menggunakan logika presiden nikah budak. Saya kan sudah katakan dari awal Bang Juma, saya nggak mungkin tidak mengakui kalau Ismail itu anak perahan. Tidak mungkin, itu tabrak logika saya itu. Cuman di sini Bang Juma, kalau Bang Juma mau kejar ini ya, kalau Bang Juma bisa debat sama Tuhan, debatlah sama dia, jangan sama saya, karena saya hanya menuruti apa yang tertulis. Begitu juga. Kalau misalnya Bang Juma tanya pribadi saya, ya udah saya jawab iya. Begitu juga pernyataan saya. Silakan Anda berdebat dengan Tuhan, karena yang saya baca ini adalah katanya firman Tuhan. Silakan Anda berdebat dengan Tuhan Anda. Siap. Jadi memang dikatakan di situ bahwa Ismail itu memang bukan keturunan. Menurut Tuhan, bukan menurut saya nih. Itu yang pertama, bicara tentang anak sulung, anak pertama. Ingat, anak pertama itu pasti dari istri pertama, nggak mungkin istri kedua. Kalau anak pertama diasumsikan bahwa itu adalah Ismail, kita harus menggunakan dalil. Karena bisa juga Ishak dikatakan anak sulung, karena dia itu yang pertama yang dilahirkan tanpa melakukan hubungan biologis. Makanya disebut sulung juga bisa. Anak pertama juga, yang pertama parah. Dari Ulangan 21 tadi sudah menjelaskan bahwa anak sulung itu dari walaupun dari yang tidak dicintai itu termasuk anak sulung kalau dia lahir pertama. Coba Ulangan 21 ayat 15. Ini Bang,
Kalau anak sulung hasil peranakan biologis, ya memang Ismail. Tapi kan nggak ada keterangan anak sulung di situ adalah anak dari hasil peranakan biologis apa anak hasil dari janji. Seperti yang Bang Juma katakan, ini maksudnya gimana? Ya, kan hanya bisa kan menggunakan asumsi saja. Ya kan karena nggak ada keterangan jelas itu anak sulung dari hasil peranakan biologis, Jadi atau anak sulung dari perjanjian Tuhan. sekarang begini saudara, Nah, yang mana anak perjanjian antara Ishak dan Ismail? oke. Kalau menurut kitab Kejadian ya, kalau Ismail itu bukan anak perjanjian, sebab Tapi Ismail kan hasil enggak, kalau saya bilang ya, simpel aja hasil jawabnya. Siapa anak perjanjian antara Ishak dan Ismail? Ishak, Oke, Ishak. Yang diminta anak perjanjian atau anak sulung? Anak tunggal. anak sulung. Anak tunggal bukan? Ya tunggal juga Ishak kan, satu-satunya yang tanpa biologis kan Ishak. Tunggu, jangan lari. Ambillah anakmu yang kujanjikan atau ambillah anakmu yang tunggal. Ya anak yang tunggal itu kan ada Anak dua, yang Bang. tunggal. Anak yang tunggal ya? dari peranakan atau anak yang tunggal dari yang dijanjikan. Kan itu pertanyaannya. Ada nggak di situ dikatakan ambillah anakmu yang tunggal yang kuperjanjikan? Ya nggak ada. Ya nggak Tapi ada ada. nggak? Ya, tapi ada kan juga sebaliknya. Yang disebut anak tunggal ya, bagaimana mungkin Abraham tidak Bisa mengerti? gitu bang. Kalau memang Loh, kok logika Anda kita yang- memang masuk. Kok anda yang kemudian yang Masalahnya mengatur pernyataan itu? ini tidak melatar belakangi dalil lah. Itu masalahnya. Loh, ambillah Kalau anakmu yang melatar belakangi tunggal. dalil ya. Ambillah anakmu Ya, yang terus tunggal. diasumsikan bahwa anak tunggal itu adalah Ismail ya. Itu asumsi. Loh, kok bisa dikatakan asumsi? Itu fakta kok. Itu fakta histori. Kalau itu anak fakta, yang kalau itu fakta Bang Juma, maka redaksi ayat itu harus jelas. Loh, tunggu dulu. Hasil dari peranakan. tunggu dulu. Atau hasil dari perjanjian. Ya Allah ya Karim. Nabi Ibrahim anak tunggalnya Ismail. Oke? Ya atau ya? Dari peranakan. Biologis. Masa bukan dari anak peranakan biologis? Gimana ceritanya? Iya, berarti dia memang tunggal Ismail itu dari peranakan. Biologis. Nah kalau Ishak tunggal Nggak ada apanya adik Ishak? dia. Emang kan nggak ada adik itu. Ismail itu nggak ada adik. Loh Ismail adiknya Ishak kok gimana? Apa? Dikatakan Enggak bang. Kalau adiknya Ismail itu harus dia lahir sama seperti Ismail, hasil peranakan biologis gitu. Tahu ini. gimana orang Kacau ini kacau. orang adik kakak kok dibilang bukan adiknya? Memang ada. bukan Abraham gitu. Ya bapaknya memang Abraham. Nah, Terus kita mau paksakan bahwa ini adik ini. bukan peranan biologis itu. Bukan, kalau Ishak itu bukan biologis tuh. Loh, jadi Mati Mija, ini angkat tangan saya kalau udah kayak gitu. Silakan Ahi, nyerah saya. Urusan saya kalau beginian. Ini urusan saya ini. nah silakan Bang Andi. Gimana bukan anak biologis? Bro, daripada panjang, Tuhanmu, Nabi Ishak kan punya Tuhan tuh. Langsung aja ke sini biar cepat. Tuhanmu sama nggak Tuhannya Ishak? Biar cepet deh. Pusing gua. Bro. Mana nih suaranya nih? Giliran gue ngomong dia diam. Kok diam sih? Ya gue diam lah. Gak mau sama Sakit gue dong, pengen Merela, takut dia. Inilah yang Bro, yukhadi'una kenapa sih? Allah walladzina takut banget sama suara gue. Orang gue baik-baik lah. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saudara ya terkait dengan
apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian apa yang Anda katakan sebagai firman Tuhan, ya itu firman Tuhan yang Anda imani itu sendiri yang menguraikan itu. Anda mencoba untuk memutarbalikkan keadaan dan Anda mencoba untuk mengaburkan keadaan. Ya, saya kira begitu Bang Handi. Silakan Bang Handi diarahkan saudara kita ini. Ya, kalau ada yang keliru dari pernyataan-pernyataan saya, tolong diluruskan. Silakan. Ayo bro, ngomong bentar sama gua, 5 menit aja. Gua kelarin secepat mungkin nih. Bro, ngomong dulu kenapa? Kenapa lu takut sama gua? Bro, ya gimana nggak mau ngomong sama gua, gimana dong? Bang Billy deh. Bang Billy luruskan dulu ini, ada yang punya kitab kok. Enggak. Silakan Bang Billy. Bang Billy, monitor Bang Billy. Ini mau menggiring opini nih. Jangan-jangan dibilangnya kepenuhan Roh Kudus juga itu mamanya si Ishak itu. Ibunya Ishak. Udah nggak masuk akal lah dibilang bukan. Iya, makanya dia nggak anak dari biologis katanya. Nggak lahir dari biologis. Berarti sama kayak Elizabeth sama Maria ini kayaknya ini. Minta dia digiringnya nih. Coba Bang Billy jelas. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, ada di dalam ayat, di dalam kitab Kejadian ini, dan Tuhan beserta anak itu siapa? Beserta dengan Ismail. Kenapa? Karena nama yang memberi nama Ismail itu Allah Israel, gitu. Dan ada pernyataan di situ, dan Tuhan menyertai Ismail, tuh. Ada nggak Tuhan menyertai Esau? Nggak ada, karena kekristenan itu adalah dari garis Esau. Begitu. Lanjut. Bro Marley. Saya tanya sama Bang Billy deh, dalam tradisi Yahudi, apakah kalau istrinya itu misalnya dari kalangan rendah gitu kan, seperti dari budak misalnya, apa itu nggak bisa diakui anaknya gitu? Itunya dulu status yang budak itu dulu kan udah dinikahi, ada kata situ istrinya, istrinya ya, dia istrinya sudah, makanya sudah dibebaskan tadi berkata Akhisupana. Anaknya ya tentu anaknya, secara darah dan daging itu anaknya, nggak bisa dibilang bukan anaknya gitu. Ini saya lihat kayak si Marley ini cenderung ini menista Abraham. Abraham jelas-jelas punya istri saya, punya anak saya, dia bilang konotasinya jelek kalau ke Ismail. Bagaimana bro? Kalau lu mau apa gitu loh? Lu nggak ada urusan lah sama itu. Kristen nggak ada urusan lo sama itu. Saya mau nanya Bang Billy. Kristen kayak Marley ini Bang Billy, ada urusan nggak sih antara Abraham, Ishak dan Yakob? Apa urusannya Kristen di situ Bang Billy? Nggak ada urusannya, sama sekali nggak ada persamaannya sama sekali. Gitu, nggak ada mereka urusannya dengan Abraham, Ishak dan Yakob. Ismail nggak ada. Bang Billy, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob sama Tuhannya dengan Marley yang Kristen ini? Ya enggak lah, Tuhan satu-satunya Tuhan yang bentuknya roh cuman orang Kristen. Kalau kita nggak ada bentuk roh, malah Tuhan yang menciptakan roh. Itu beda. Udah beda Tuhan, nggak ada urusan, kenapa diurus? Ngurus nyalahin pula lagi. Gue heran sama lu Marley. Lu nggak ada urusan, lu urusin, beda Tuhan. Lu belok-belokin pula lagi. Lu mau apa sebenarnya Marley? Udahlah. Kalau nggak ngerti nggak usah urus. Lagian lu itu bukan urusan lu gitu loh. Ya. Seharusnya yang debat itu antara Islam dan Yahudi soal ini. Tapi Islam Yahudi nggak ada debat soal ini karena siapapun yang dikorbankan itu nggak penting. Kenapa? Karena dua-duanya nggak jadi dikorbanin. Nggak penting sebenarnya. Nggak penting, nggak ada urusan. Nah, kenapa mereka itu Bang Andi sangat ngotot kalau Ishak yang dikorbankan nanti dikaitkan dengan Yesus. Dari situlah nanti Yesus itu pengorbanan Abraham itu menjadi tipologi ke sana dia larinya. Kalau kita kan bukan berdasarkan itu, keselamatan itu bukan berdasarkan siapa yang dikorbankan itu, bukan, nggak ada hubungannya. Nah, kalau Yahudi apa ada hubungannya antara keselamatan dengan pengorbanan siapa yang dikorbankan itu, Bang Billy?
Bang Billy, Gimana? Ya, gimana? apakah Yahudi ada hubungannya, keselamatan Yahudi itu ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan atau tidak? Yang nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Kabur dah. Gara-gara gue dengerin suara gue. Emang suara gue galak apa kok kabur sih? Iya, kena mental orang. Keselamatan di dalam konsep Judaism itu diberi pilihan. Rehnatati lefaneka hayom vet sato vet samawet vet hara. Pada hari ini aku mau memberikan kepadamu pilihan, ya kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup gitu. Jadi disuruh memilih gitu. Jadi begitu baru kita dapat pahala. Ketika kita melakukan yang baik kita dapat pahala. Itulah yang akan membuat kita selamat ketika di akhir zaman nanti kita ditemukan banyak pahalanya gitu. Lanjut. Ya nggak ada bedanya dengan Islam. Di Islam pun begitu. Allah itu memberi free will kepada kita. Betul. Kalau kamu ingin beriman silakan beriman. Kalau kamu ingin kafir silakan kafir. Tapi ingat ada konsekuensinya. Nah kayak gitu Bang Billy. Nggak ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan. Itu sebenarnya bukan sosok yang penting. Yang gue pertanyakan ini anak tadi. Bentar. Karena apa? Karena pengorbanan itu hanyalah sebagai bentuk ujian terhadap Abraham. Gak ada hubungannya baik di dalam kitab Kejadian 22 ataupun di dalam Al-Quran itu isinya ujian untuk Abraham. Gitu loh. Nah nanti kita napak tilas apa yang dilakukan Ibrahim itu dengan cara apa? Kita menyembelih kambing, domba, sapi setiap hari raya Idul Adha. Tapi tidak ada hubungannya dengan konsep keselamatan di situ, nggak ada. Nggak ada konsep penebusan dosa di situ, nggak ada. Oke. Silakan Bang Andi. Iya yang gue nanya sama dia, lu urusannya apa sih ngurusin keluarga orang? Nggak ada urusannya juga gitu loh. Abraham, Nabi Agak diajak Ibrahim, itu mereka. Maksud gue Nabi Ibrahim sama anaknya bahagia, sama istrinya bahagia. Di balik sejarah itu ada maknanya. Kita nikmati di zaman modern ini. Napak tilasnya ada. Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Lu Tuhan lu beda sama dia. Lu nggak ada urusan, malah lu jelek-jelekin. Lu bisa nggak sih hidup tenang? Gimana? Hati-hati bilang Tuhan kita sama dengan Tuhannya Yahudi. Ada saya di bawah. Aduh memori. Masuk gua itu, ntar dulu saya belum kelar nih. Masuk gua itu, ya Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu Tuhannya yang disembah umat Islam juga. Nggak mungkin dong ada Tuhan. Di panitia surga ada di bawah. Oh ya itu dia. Hai. Aduh. Lanjut nih. Aku mau ngutip nih Bang Handi, izin Bang Handi. Ada kutipan dari dialog tadi, izin Bang Zuma ya. Ustadz Sugi semuanya ya, izin ya. Lanjut. Jadi jadi begini ya, Oten di bawah ya. Ceritakan tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga yang tertera itulah mereka. Jangan pakai istilah Bani Rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian? Dengan bangga bawa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan. Penyihir yang sesat wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan terlungkup, haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabannya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabannya mecet seperti congor tertelan sendal. Lagi-lagi ditanya kafir punya otak dan akal, jawabannya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal.
cerita dongeng pagan Yunani Roma, diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma, diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota, tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Stay tune. Keren, mantap. Nah ini Marley kembali lagi nih, Bang Marley. Oke, tes. Iya, lu Macet ini. Oh macet tadi. Kirain lu nggak mau dengar suara gua. Bro, lu urusannya apa sih lu ngurusin Abraham, Isa dan Ismail? Urusan lu apa gitu loh? Sebenarnya saya nggak ada urusan, cuman kan Bang Zuma mau ngungkit-ngungkit itu ya. Oh nggak ada urusan. Ini Bapak Ismail itu bukan Abraham. Iya, abis ini. Itu. Nah sekarang Udah selesai. Ya udah, sekarang kan lu Kristen nih. Sekarang saya Ntar gantian tanya. dulu. Saya belum selesai. Iya. Woi, Gantian tanya. saya belum ngomong sama lu. Diam dulu. Kalau lu nggak ada urusan, ya sudah. Sebelum lu bertanya terakhir nih, yang lu sebut tadi itu ada 3 nama yang sering lu sebut bolak-balik: Abraham, Ishak, Ismail. Saya mau nanya sama lu, Tuhan Abraham, Ishak dan Ismail itu apakah sama dengan Tuhanmu? A sama, B beda. Ini dulu. Sudah jawab ini baru lu nanya. Silakan. Ya udah sama. Udah ya, berarti bos saya boleh tanya. Sama. Coba tanya sama Yahudi, saya tanya. Ntar dulu, Bang. Nama Tuhanmu siapa, Bro? Marley, nama Tuhanmu siapa? Udah. Nggak bisa jawab sama doang, harus ada alasannya. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan Abraham siapa? Silakan. Lu jawab semangat juga kok, nggak semangat banget. Tuhanmu siapa namanya? Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail siapa? Jawab. Bang Billy mau naik lagi tuh. Ini Ustadz Wapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bantu follow teman-teman, akun saya tumbang. Ini Ustadz Wapi, teman-teman. Tuh, tumbang akun weh. Follow balik, Tad. Bang Zuma, siapaan ini? Ustaz Alif, Bang Handi, Pak Desugi. Ya, Ustaz. Susah. Apa sih kayaknya kok grogi ngapa ini? Kok grogi malam ini? Kenapa ini? Nakal sih Ustadz Wifi, keras banget. Kenapa ombak? Tercatat saya live tadi siang dengan judul Banjir Mu'alaf, Oten Kejang. Padahal saya gak pernah live kayak gitu. Kok bisa ya? Itu Banjir Mu'alaf. Itu lab di saya semalam waktu ngaji. Oh, berarti saya kena juga itu, Kang. Iya, saya kena banned permanen itu. Ya teman-teman yang di bawah yang ada 3.000 orang, di follow semua akun narasumber di atas ya teman, termasuk Ustadz Hanafi dan lainnya. Juga akun host ini baru teman-teman, karena yang kemarin itu sudah mati syahid kayaknya. Ya, jangan lupa di follow semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih, stay tune. Jangan lupa teman-teman ya, jalan-jalan ke Jakarta. Sedikit Bang. Gitu. Sedikit. Nah, udah narasumber ini udah kuat semua di sini. Harusnya bisa jawab ini kalau narasumber udah formasi ini udah paket komplit lah. Harusnya bisa jawab sih. Ini bertanya nih Ustaz. Iya ini dulu. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Ini dulu baru lo nanya. Boleh nggak bertanya ini? Ini dulu lu kelarin dulu ini. Gue pengen tahu lu. Udah saya jawab dari tadi nanya terus. Giling. Ini nggak bro. Ya, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Tadi kamu lu bilang minta sama. kamu tadi itu kamu cuma minta satu pertanyaan. Udah saya jawab kok. Ya kan sama kan harus ada alasannya. Sekarang saya tanya. Oh itu bukan. Kan harus ada alasannya bro. Gimana ini? Sekarang bisa nggak saya tanya ini? Nggak apa-apa, tanya aja sama Ustadz Wapi. Ayo silakan. Oke. Ada Ustadz pantun. Wafi kan memang berilmu. Ya niru pantunnya Bang Penjara ini. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Bekasi. Gak usah debat agama, kalau Tuhannya pun mati suri. Selesai. Masuk Pak Eko.
Gimana Pak Ustadz? Siap ditanya nih Pak Ustadz. Apa yang ditanyakan, weh? Ini ada Bang Zuma, ada Pak Disugi, ada Ustaz Alif, ada Bang Handi itu. Ya. Nanti bagian mereka bikin rusuh Pak Ustadz. Lu kok lu bener-bener ya, bener-bener lu ya, lu yang rusuh, bener-bener lu ya. Lu bilangin kalau Banyuma yang jawab, kita semua yang jawab rusuh. Gayamu itu. Kamu yang rusuh kok. Gayamu gitu loh. Apa pertanyaannya Bang Di? Enggak. Kalau maunya ke Ustadz Wafi aja yang jawab. Kalau Bang Juma, Ustadz Ali, Pak Desugi rusuh katanya. Gayamu itu. Pertanyaannya apa itu dia? Belum ada. Belum ada. Walah. Lanjut. Lu jangan framing bro. Kalau mau nanya, nanya aja. Saya nggak membiarkan yang kayak begitu. Ada ya kamu. Nih, Karya Paham silakan, selamat malam. Aku signalnya itu. Karya Paham. Aktif dia nih. Kenapa ya kalau semalam ngaji itu karena pengaruh ngaji rungkat atau apa itu kira-kira Ustaz? Masalahnya apa ya? Itu di loh, di apa, di banner permanen loh itu. Ada pemberitahuan di saya. Itu ya.